Pernah nggak sih kalian mikir komponen seperti casing PC itu bisa dibilang nggak penting atau di nomor 2 kan? Terutama bagi kaum kere-hore yang pingin PC gaming dengan budget terbatas dengan performa terbaik gitu ya. Jadinya memprioritaskan CPU, GPU, dan RAM atau komponen yang bisa menambah FPS lainnya dibandingkan dengan komponen yang nggak nambah FPS kayak casing gitu ya. Jadinya casing PC-nya juga milihnya ngasal aja atau yang paling murah gitu ya. Demi menekan budget gitu ya buat dialokasikan ke hal yang nambah FPS. Bahkan ada beberapa orang yang budgetnya tuh saking terbatasnya, dia rela rakit PC nggak pakai casing. Saya juga gitu sih dulu. Ya bisa dibilang saya juga seperti itu dulu ya. Awal rakit PC nggak pakai casing gitu ya. Lalu pakai casing seadanya yang terbuka gitu ya, nggak ada penutupnya. Lalu upgrade lagi ke casing murah 30 ribuan dan ya terus-terusan ganti casing gitu ya demi dapat yang terbaik. Dan pada akhirnya saya menyadari bahwa casing itu juga salah satu komponen yang perlu dipertimbangkan. Dan kalian juga harus mikirin gitu ya, casing ini jangan asal pilih, dan rakit PC tanpa casing juga bahaya buat keberlangsungan hidup PC kalian gitu ya. Oke, mungkin latar belakangnya kepanjangan, kita masuk ke intro. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Jova Dinatra Putra di channel Pemula IT pastinya. Dan di video kali ini kita akan memasuki segmen bahas IT, dan spesifiknya kita akan membahas soal pentingnya hidup ini dalam pentingnya komponen yang nggak dianggap penting, yaitu casing PC. Oke, casing PC. Ya, bisa dibilang banyak orang yang beranggapan bahwa casing PC ini nggak penting atau di nomor 2 kan, karena ya dia cuman casing gitu ya, cuman pelindung komponen, cuman kerangka besi gitu ya yang terbuat untuk dimasukkan komponen PC gitu ya. Tapi ya itu tadi saya sudah bilang gitu ya, untuk melindungi. Jadinya casing PC ini bisa dibilang salah satu komponen yang kalian harus perhatikan juga. Jangan asal pilih casing, jangan nggak pakai casing bahkan ya. Jadi kalian wajib pakai casing walaupun budget kalian itu terbatas. Oke, mungkin kita bahas dulu apa sih fungsi casing itu. Kan cuman nutupin PC kita doang bang, ya bener sih. Yang pertama, saya sudah bilang tadi, yaitu untuk melindungi komponen internal PC kita seperti motherboard, CPU, GPU, HDD, SSD, dan komponen yang ada di dalam PC lainnya gitu ya. Tujuannya buat dilindungin dari apa bang? Casing PC ini tujuannya untuk melindungi dari debu dan dari air, bahan kalau kalian sambil minum gitu ya, kalau nggak sengaja tumpah ke PC langsung konslet gitu ya. Tapi kalau ada casing kan jadinya nggak langsung masuk ke komponen PC kita gitu kalau terjadi masalah kayak tadi, tiba-tiba tumpah gitu ya minum kita pas lagi minum. Itulah pentingnya casing PC untuk melindungi komponen internal PC kita. Oke, yang kedua yaitu casing PC juga memiliki peran penting untuk pengaturan atau mengatur sirkulasi udara yang baik gitu ya. Dengan menyediakan ruang yang optimal, casing membantu mendinginkan komponen yang dapat menghasilkan panas seperti CPU, GPU. Pemilihan casing juga penting untuk penataan kabel yang baik di dalam casing, yang tujuannya itu bukan hanya sekedar penampilan doang, tapi juga meningkatkan sirkulasi udara yang baik gitu ya. Kalau kabel-kabel kalian tuh ditata dengan rapih, dan kalau casingnya ada kabel manajemen itu kan makin mantap. Yang ketiga soal upgradabilitas. Ini bisa dibilang kalau kalian mau milih casing gitu ya, jangan asal pilih casing. Misal kalian pertama pakai motherboard micro ATX gitu ya, yang standar seperti kalau zaman sekarang mungkin motherboard chipset H series kayak H610M atau chipset kelas bawah lainnya, yang rata-rata memiliki form factor namanya H610M, berarti form factornya micro ATX gitu ya. Nah, siapa tahu kedepannya kalian pingin upgrade motherboard ke yang lebih di atasnya seperti Z790 gitu ya, atau motherboard kelas atas yang rata-rata ukurannya ATX atau ukurannya gede gitu ya. Nah, makanya kalian kalau misal kedepannya pengen upgrade motherboard, dan bahkan bukan cuma motherboard gitu ya, VGA card juga. Awalnya kalian mungkin pakai VGA card low end kayak misalnya GTX 1050 atau 1650 gitu ya, yang memiliki dual fan, dan kedepannya pengen upgrade sampai RTX 3090 atau 4090 yang biasanya rata-rata yang memiliki triple fan ya gitu ya. Kalau kalian milih casing yang kecil yang ukurannya cuma support micro ATX dan cuma support GPU yang ukurannya cuma dual fan doang dan nggak cukup buat triple fan, ya kalian gimana mau masukin komponen motherboard dan VGA card
kalian gitu ya. Makanya pemilihan casing ini juga kalian perlu perhatikan. Kalau kalian kedepannya pengen upgrade ke yang bisa dibilang seri tinggi atau bisa dibilang form factor yang lebih gede dari yang kalian pakai sebelumnya. Dan ya itu juga penting pemilihan casing tadi ya. Selain ukuran VGA atau form factor pada motherboard, ada hal yang perlu kalian perhatikan soal upgradabilitas lainnya, yaitu soal jumlah hard disk atau jumlah SSD yang bisa kalian pasang kalau kalian masih pakai SSD SATA gitu ya. Ada beberapa casing yang cuma support sampai mungkin 2 hard disk saja gitu ya. Sedangkan kalau kalian mau pakai hard disk yang lebih banyak ke depannya, kalian nggak bisa naruh di casing itu gitu ya. Jadi penting juga milih casing sesuai kebutuhan kalian. Kalau kalian misal kedepannya mau upgrade hard disk sampai 10 biji gitu ya, nggak mungkin sih kebanyakan 5 biji lah atau 4 biji seperti yang saya pakai ini, ya minimal kalian harus pilih casing yang bisa support sampai yang kalian butuhkan itu. Kalau kalian pakai casing yang cuma support 2 dan pengen dipasang hard disk 5 gitu ya, nggak cukup hard disknya. Dan ya itu tadi soal upgradabilitas juga penting. Oke, next mungkin kita akan bahas soal tipe-tipe casing mungkin ya. Yang pertama yaitu kita bahas dulu soal berdasarkan ukuran. Kalau berdasarkan ukuran sih pertama ada full tower gitu yang paling gede gitu ya, buat sistem yang high end biasanya ini ya. Lalu ada mid tower ya, di bawahnya full tower, ini ukurannya sedang tapi gede juga sebenarnya. Lalu di bawahnya ada micro ATX, lalu ada mini ITX yang kecil-kecil gitu ya. Pilih casing yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Kalau kalian pengen rakit PC yang bisa dibilang kecil gitu, yang enak dibawa-bawa gitu ya, kalian bisa rakit PC dengan casing mini ITX dan ya sesuaikan juga yang lainnya gitu ya. Jangan pakai mini ITX tapi motherboardnya ATX yang nggak akan muat gitu ya. Sama kayak VGA cardnya juga, pilih VGA card yang kecil, jangan yang gede-gede gitu ya. Atau VGA card yang saya lupa apa namanya, nanti saya masukkan di sini. Oke, tadi itu berdasarkan ukuran dan mungkin saya bahas sedikit berdasarkan zaman, dan bisa dibilang ya ini yang saya tahu aja dari berbagai zaman gitu ya. Ada beberapa tipe-tipe casing dari berbagai zaman, dari mulai nggak mungkin dari tahun 2000, 1900-an gitu ya. Kita bahas dulu dari mungkin pas zaman sekarang gitu ya. Rata-rata casing zaman sekarang itu pakai tempered glass dan rata-rata kipasnya itu pakai yang udah 12 cm semua, baik untuk intake maupun untuk exhaust. Lalu zaman sebelumnya itu ada casing yang bisa dibilang belum tempered glass tapi udah pakai fan 12 cm untuk intake-nya, namun untuk exhaust-nya itu masih rata-rata 8 atau 9 cm. Dan generasi sebelumnya yang casing-casing standar yang zaman-zaman Intel Gen 2 atau Intel Gen 1 bahkan Intel Core 2 itu rata-rata pakai casing yang intake-nya itu pakai 12 cm juga, tapi dia ada di depan. Dan di depan itu tempatnya hard disk gitu ya, dan ada intake juga sebelah kiri atau sebelah mana gitu ya, sebelah sampingnya itu ukurannya cuma 8 cm dan di belakangnya juga untuk exhaustnya 8 cm. Dan itu 3 generasi yang menurut saya bisa dibilang pembeda aja gitu ya. Oke, setelah ini saya akan berikan beberapa rekomendasi atau bisa dibilang saran saya kalau kalian mau milih casing. Sebelum itu saya akan berbagi pengalaman dulu gitu ya. Dari awal saya nggak pakai casing, dari awal saya pakai casing abal-abal sampai yang casing saya pakai ini. Dan sebenarnya casing biasa tapi mantap gitu ya. Nanti akan saya ceritakan. Pertama-tama saya rakit PC itu bisa dibilang pakai casing seadanya, yang bisa dibilang nggak pakai casing. Jadi maksudnya casingnya itu casing untuk motherboard build up dan juga PSU build up, tapi saya paksakan masukin motherboard biasa yang micro ATX gitu ya. Walaupun muat, tapi untuk PSU yang ATX itu nggak bisa. Lalu pakai VGA card, kalau nggak VGA card yang kecil itu nggak akan bisa dimasukin. Sedangkan saya pakai VGA card yang standar, bukan ukuran untuk PC build up, jadi saya paksakan dan akhirnya jadi nggak bisa ditutup. Jadinya ibarat nggak pakai casing aja gitu ya. Nah, casing itu bisa dibilang dingin. Pertama karena sirkulasi udara. Oke, di casing itu bisa dibilang dingin sih dingin gitu ya, tapi bahaya juga kalau tiba-tiba ada air jatuh dari atap karena hujan atau bocor gitu ya, terus kena PC saya karena posisinya telentang kayak gitu. Dan kalau kena air atau kena cipratan air gitu langsung mati kayaknya motherboard saya gitu ya. Jadi cukup bahaya juga. Tapi ya bukan positifnya sih, emang sudah sewajarnya dingin karena itu angin langsung masuk gitu ya. Dan minusnya itu tadi banyak ya. Banyak resikonya kalau kalian pakai casing yang saya tadi. Demi menekan budget rakit PC waktu itu cuman 200 ribuan gitu ya. Saya menekan budget, akhirnya saya nggak beli casing lagi dan memanfaatkan casing yang ada dulu aja gitu ya. Walaupun itu sangat beresiko kalau dipikir-pikir untuk sekarang. Oke, setelah itu saya mulai beli casing biasa. Saya waktu itu bodo amat sama casing karena ya nggak ada budget buat beli casing 400 ribu gitu ya. Daripada saya beli casing 400 ribu, mending upgrade motherboard dulu gitu ya.
Casing harga 30 ribuan itu bisa dibilang casing standar ATX yang bisa dibilang casing generasi pertama yang biasa dipakai di Core 2 Duo atau PC Intel Gen 1 gitu ya. Yang intake-nya itu ada dari depan. Jadi casing pertama itu saya pilih karena mau nggak mau gitu ya, saya nggak ada budget lagi. Akhirnya saya beli casing PC dengan harga 30 ribu yang bisa dibilang banyak minusnya, yaitu karatan dan juga kotor dan juga tombol bukan tombol, kalau nggak salah HDD LED-nya mati dan USB-nya juga mati ya. Nah, komponen yang ada di dalam casing tersebut saya pakai Intel Core 2 Quad Q6600 dan itu terkenal panas, dan pada saat itu saya cuma punya satu fan exhaust, nggak ada intake. Sudah jelas suhunya nyentuh 90 derajat Celcius, dan walaupun saya sempat masangin intake juga sebelah samping, itu ukurannya cuma 8 cm juga saya pasangin, tetap aja panas gitu ya, cuma nyentuh ya nggak beda jauh gitu ya sama sebelumnya. Dan ya bisa dibilang casing yang generasi pertama ini bisa dibilang sangat kurang baik gitu ya kalau ngomongin soal sirkulasi udara. Jadi ya mau pakai fan berapapun kayaknya kalau CPU-nya kelas atas pada masanya itu bisa dibilang tetap aja panas gitu ya. Lalu setelah itu saya ganti lagi casing generasi, bisa dibilang generasi pertama, tapi dia versi yang transparan pinggirnya, nanti saya masukin fotonya deh. Itu sama-sama gitu ya, karena generasi pertama intake-nya cuma dari pinggir dan depan yang 12 cm, lalu belakangnya exhaust-nya cuma 8 cm. Memang sedikit terbantu karena itu casingnya ukurannya lebih besar dari casing yang sebelumnya saya pakai, tapi nggak beda jauh gitu ya, masih bisa dibilang panas 70 derajat, 80 derajat. Kalau dibilang itu normal untuk Intel Q6600 yang 95 watt, menurut saya nggak normal, karena saya pakai CPU cooler yang bisa dibilang bagus, yang build up dari Lenovo yang memiliki 2 heat pipe dan emang terbukti bagus ini ya, tapi masih aja panas gitu ya. Dan saya ganti casing lagi ke yang standar lagi karena saya dulu males gitu ya, casing ini kegedean kalau dibongkar-bongkar males, jadi saya downgrade casing ke yang bisa dibilang generasi pertama juga, yang intake-nya seperti biasa 12 cm di depan, 8 cm di pinggir, dan exhaust-nya 8 cm di belakang. Dan ya masih aja panas sama aja kayak sebelumnya, suhunya sekitar 70-80 derajat. Dan yang terakhir ini akhirnya saya menyadari gitu ya, pentingnya pilih casing dan jangan asal pilih casing. Saya beli casing generasi kedua bisa dibilang yang fan 12 cm nya ada di pinggir, ada 2 biji, dan nanti saya akan tunjukin fotonya. Lalu exhaustnya ada di belakang cuma 8 atau 9 cm itu. Sekarang saya pakai Intel Core 2 Quad Q9650 yang terkenal panas banget. Sebelumnya saya pasang di casing yang sebelumnya generasi pertama itu yang bisa dibilang panas itu ya. Saya pasang di situ suhunya 70-80 derajat. Saya mikir oh normal lah, ini mungkin karena CPU-nya panas gitu ya, ini kelas atas gitu ya pada masanya. Dan ternyata salah. Saya ganti casing kayak yang fan-nya 12 cm di pinggir, dan suhu maksimalnya teman-teman bisa lihat, dan suhu minimalnya juga teman-teman bisa lihat pada foto tersebut gitu ya, menurun drastis. Mantap. Akhirnya saya menyadari casing itu penting banget untuk sirkulasi udara yang baik, dan ya emang penting gitu ya. Dan kalau kalian bilang, bang kalau misal casingnya sirkulasi udaranya nggak bagus, buka aja dong casingnya. Nah saya juga awalnya berpikir seperti itu, dan memang harusnya seperti itu gitu ya. Emang dapat membantu pendinginan pada komponen internal PC kita kalau misal casingnya dibuka, tapi bisa dibilang nggak terlalu worth it gitu ya. Kalian buka casing resikonya besar, dan saya sudah nyoba juga gitu ya, ternyata lebih dingin disemprot kipas langsung daripada kalian buka casing terus nggak pakai kipas, karena udara panas yang dikeluarkan pada komponen PC yang di dalam kita itu bakal keluar dibantu dengan kipas exhaust gitu ya, tapi nggak ada angin sejuk yang masuk ke dalam PC untuk mendinginkan PC kita. Nah itu yang bikin panas, dan emang bakal kebuang, tapi bisa dibilang lama kebuangnya gitu ya, kalah sama jumlah panasnya yang bisa dibilang panas banget itu ya dikeluarkan dari komponen seperti CPU ataupun GPU kita. Oh iya, kalian juga perlu mikirin kipas, tapi ini bahasnya dikit aja nanti kepanjangan gitu ya. Kipas itu rata-rata untuk, tadi kan saya bilang 8 cm 12 cm itu karena emang rata-rata seperti itu ya. Rata-rata kipas komputer itu antara 8 cm atau 12 cm atau 9 cm, dan jarang sih 9, tapi rata-rata PC lama itu atau casing generasi lama gitu ya, itu pakainya 8 cm semua. Emang ada 12 cm di bagian depan, tapi itu bisa dibilang nggak terlalu efektif gitu ya. Itu cuman untuk mendinginkan hard disk, tapi tidak untuk keseluruhan komponen PC kita. Dan kamera saya mati, jadi ya walaupun 12 cm tapi ditaruh di depan itu kurang efektif untuk mendinginkan PC kita. Lalu generasi kedua 12 cm nya udah ditaruh di pinggir yang 2 biji gitu ya, dan exhaustnya pakai 8 cm, dan itu bisa dibilang udah cukup efektif karena dia langsung masukin udara sejuk dari luar, dari pinggir, bukan dari depan yang bisa dibilang nggak ada tempat masuk yang lebih gede gitu ya. Oke, mungkin kalau disebutkan saya bingung, dan saya juga belum nyari gitu ya rekomendasi
rekomendasi casing. Jadi sekedar saran saya gitu ya, kalau kalian mau milih casing, pilih casing yang generasi 2 ke atas, jangan pakai casing generasi lama. Kalaupun kalian mentok-mentok nih budget cuma 500.000 dan nggak dapat casing generasi kedua, kan rata-rata casing generasi kedua nih harganya 50, itu pun paling murah kalau kalian hoki juga ya, rata-rata 75 sampai 100 ribuan. Dan itu untuk orang yang mau rakit PC budget 500, kayaknya lebar aja keluar duit, ya bukan lebar, itu bahasa Sunda ya, sayang aja gitu ya, keluar duit 75.000 atau 100.000 hanya untuk casing. Lebih baik ke performa aja gitu kan. Nah buat teman-teman yang rakit PC 500.000 tadi dan nggak mungkin beli casing 100 ribuan, kalian wajib pakai cooling Intel yang tembaga, itu udah cukup dingin. Yang kedua, kalian nggak perlu overclock CPU kalian, udah di default aja dan itu udah cukup dingin. Lalu kalau kalian misal ada budget buat beli casing yang lumayan bagus gitu ya, mungkin rakit PC budget 1 jutaan gitu ya, itu udah bisa beli casing 75 ribuan sampai 100 ribuan yang bisa dibilang itu generasi kedua, yang udah ada tempat untuk fan di bagian samping dengan ukuran 12 cm. Karena itu bisa dibilang efektif banget ya, fan 12 cm itu untuk mendinginkan atau memasukkan angin segar atau angin sejuk ke dalam PC kita dari luar gitu ya. Daripada kalian pilih casing generasi pertama yang harganya 20-30 ribuan yang bisa dibilang itu jadul banget dan intake-nya cuma 8 cm dari pinggir, itu pun kalau ada, bahkan ada yang nggak ada gitu ya, intake-nya cuma dari depan dan itu cuma 12 cm, nggak worth it atau nggak efektif, kalian pilih itu aja. Saya masukkan deskripsi aja gitu ya, rekomendasi casingnya saya belum nyari soalnya, jadi let's go. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan sedikit panjang dari saya soal pentingnya memilih casing buat teman-teman yang mau rakit PC budget kere-hore pun. Kalau kepepet kayak tadi rakit PC 500 ribuan, nggak mungkin beli casing 100 ribu gitu ya, nggak apa-apa beli casing 30 ribuan asal beli casing itu. Karena kalau kalian nggak pakai casing emang dingin, tapi itu resikonya sangat besar. Dan ya kalian budget 500 ribu, kalau langsung rusak kan juga sedih gitu ya. Lebih baik kalian invest dikit 30 ribu untuk casing, dan dengan adanya casing kalian lebih aman dan mantap. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jika ada pertanyaan boleh komen di bawah, tekan tombol subrek, nyalakan lonceng notifikasinya. Saya Deva Dingetor Putra. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahan dalam penyampaian informasi. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.